Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Adi Sudrajat MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat beliau kita masih bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan hingga saat ini. Baiklah, di sini saya Indah Ika Oktaviani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, akan menceritakan sebuah analisis film yang berjudul Tare Zameen Part 2007 yang diproduksi oleh negara India. Dalam film Tare Zameen Part 2007 ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan bernama Ihsan. Ihsan ini memiliki keluarga yang lengkap di mana terdapat ayah, ibu, dan satu saudara kandung laki-laki. Kakak Ihsan merupakan seorang yang berprestasi di sekolahnya. Berbeda dengan Ihsan yang merupakan seseorang yang memiliki tingkat kejeniusan yang tinggi dan dengan keunikan tersendiri. Di mana keunikan tersebut ialah dia dapat mengimajinasikan pengetahuan yang dia dapatkan tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan orang tuanya sendiri. Di lingkungannya, Ihsan itu dikenal dengan anak yang nakal dan sering membuat kesal teman-temannya, gurunya, bahkan orang tuanya dengan tingkah laku anehnya. Oleh karena itu, Ihsan sering dijadikan korban pembulian oleh teman-temannya. Karena Ihsan ini adalah orang yang sering sekali membuat keonaran di sekitarnya, maka pada akhirnya Ihsan ini dikeluarkan dari sekolah dan kemudian orang tua Ihsan ini mengirimnya ke asrama agar harapannya Ihsan ini bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan pada sebelumnya. Semenjak di asrama, Ihsan ini menjadi seorang pribadi yang pendiam dan tidak mau mendengarkan orang lain. Dia juga sering menghindar dari orang lain. Tak lama kemudian, di asrama tersebut adalah seorang guru yang bernama Nikum. Beliau adalah seseorang guru yang sangat telaten, sabar, dan perhatian terhadap murid yang kurang mendapatkan kasih sayang. Dan beliau selalu memantau dan memperhatikan Ihsan, dan hingga beliau itu pernah menangis melihat kondisi Ihsan yang terjadi selama beberapa waktu ini. Oleh karena itu, suatu hari Pak Nikum ini mendatangi rumah Ihsan dan menanyakan kepada orang tuanya untuk mencari tahu penyebab masalah Ihsan sampai harus pindah sekolah dan sampai harus pindah sekolah. Lalu kedua orang tuanya menceritakan bahwasanya Ihsan ini sering dibully oleh teman-temannya, bahkan ayahnya Ihsan pun sangat kesal karena Ihsan sering dikatai bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian dari cerita yang diberikan orang tuanya, maka Pak Nikum ini menjawab bahwasanya Ihsan ini merupakan seorang yang tidak malas dan juga tidak bodoh, akan tetapi Ihsan ini memiliki keunikan di mana dia sulit untuk memahami kata atau mengenal huruf. Dan Ihsan ini selalu mengimajinasikan setiap kata atau setiap huruf yang dia ketahui menjadi imajinasi yang berbeda dengan orang lain. Karena hal tersebut, maka Ihsan itu tidak dapat memenuhi persyaratan dasar. Padahal membaca dan menulis itu merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk menghubungkan suara dengan simbol yang kita ketahui dan menjadikan sebuah kata atau sebuah arti yang dapat kita pahami. Dan dalam kasus tersebut, seseorang itu biasanya lebih lemah dalam menerima perintah atau lemah dalam merespon sesuatu. Bayangkan saja apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang mudah yang orang lain itu bisa melakukan, pasti itu akan menghancurkan tingkat kepercayaan dan menyembunyikan
kenakalannya. Dia pasti dikalahkan dunia dan pasti melakukan kenakalan di sini. Jadi karena kelemahannya dalam memahami kata itu yang membuat dia kehilangan kepercayaan dan akhirnya menimbulkan suatu kenakalan yang dilakukannya. Kemudian Pak Nikum ini berkata bahwasanya setiap anak itu pasti memiliki kemampuan yang unik dan keterampilan yang unik, akan tetapi tidak semua anak itu mau untuk disebut menarik. Dan dari film tersebut yang kita ketahui bahwasanya Ayah Ihsan adalah tipikal seorang ayah yang keras, dan itu yang membuat Ihsan ini menjadikan seseorang yang kurang perhatian oleh ayahnya dan membuat dia sering sulit untuk menerima kehadiran orang lain, sehingga dia lebih sering menyendiri dan menciptakan imajinasi. Setelah diberikan penjelasan tersebut kepada orang tuanya, Pak Nikum kemudian bertemu dengan Ihsan dan memujuk Ihsan agar bisa membaca, menulis dengan benar dan mengerti arti kata. Kemudian Pak Nikum memberikan beberapa cara agar Ihsan ini dapat memahami kata dan bisa menulis. Langkah awal yang dilakukan Pak Nikum yaitu dengan latihan menulis huruf alfabet, membaca, hingga bermain game yang berhubungan dengan sesuatu yang dialami oleh Ihsan. Dan tanpa disangka, seiring berjalannya waktu, maka Ihsan itu sudah mulai lancar menulis, membaca, dan perlahan bisa mengerti arti kata. Dan hal yang dilakukan Pak Nikum ini merupakan membuat Ihsan ini mengalami banyak perubahan yang sangat drastis, di mana beliau mengajarkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ihsan, dengan tidak lupa mengandalkan kesabaran dan kepercayaan bahwasanya murid tersebut dapat menerima sesuatu yang dia ajarkan. Dari film tersebut ada beberapa pesan yang terkandung, yakni yang pertama, setiap anak bagi orang tua yang harus memahami bahwasanya setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan orang tua itu harus memperhatikan setiap gerak-gerik anak dan setiap pertumbuhan anak, mulai dari apa kekurangan anak, apa kelebihan, kesukaan, dan apa yang tidak disukai oleh anak. Yang kedua, sebagai orang tua itu harus selalu mensupport anaknya atau dibakati oleh tiap anaknya, harus mensupport apa yang dimiliki dan apa yang diminati oleh anaknya tersebut. Yang ketiga, sebagai orang tua juga harus menekan anak untuk melakukan atau sesuai dengan orang tua dalam hal bakat atau minat. Kemudian sebagai guru kita juga harus telaten, sabar, perhatian, penyayang dalam mendidik seorang murid dari nol, mulai dari siswa yang tidak mengerti apa-apa hingga menjadi siswa yang mengetahui banyak hal. Di lingkungan sekarang itu banyak sekali kasus pembulian, apalagi di dalam forum pendidikan. Banyak sekali terjadi kasus pembulian di sekolah-sekolah. Dan hal tersebut harus dapat dibasmi atau harus dihilangkan, karena pembulian itu dapat merusak mental seseorang sehingga dia akan menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yakni jangan menyimpulkan bahwasanya ketika anak tersebut tidak bisa memahami satu hal berarti anak tersebut bodoh. Seorang guru tidak boleh berkata seperti itu, karena seharusnya seorang guru itu dapat mengerti bahwasanya setiap murid itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan itu tergantung guru tersebut dalam menghadapi setiap murid yang mungkin lebih sulit untuk menerima ilmu yang dia ajarkan. Mungkin cukup sekian video dokumenter dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.